Saya menonton percakapan dialog antara Elia dan Dr. Richard. Elia masih santun, sopan, dan Elia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh sang penanya. Lain. Dan Anda kuar. Maaf, Elia nggak pernah kuar-kuar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Dedi. Kang Dedi kayaknya kalau buka-buka podcast itu nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Dedi. Ya, Kang Dedi kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral. Ininya harus netral. Kang Dedi seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia ya, menghujat. Kang Dedi pura-pura nggak bisa ngeliat hujatan-hujatan itu saat Elia live. Tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan belum lama ini kepadanya. Yang ditujukan kepada Elia Miron yang menurut saya ini keji ya. Apa tuduhan itu? Elia Miron dituduh meminta untuk merevisi Al-Quran. Elia Miron tidak pernah berkata demikian di dalam videonya itu. Tetapi yang dia minta adalah mereformasi tafsir Al-Quran. Ya, tafsirnya, bukan kitab sucinya, bukan Al-Qurannya, tafsirnya, agar jangan memasukkan ayat-ayat Injil orang Kristen ke dalam tafsir Al-Quran. Jangan digoreng kemana-mana dong. Ya, jadi sekali lagi saya katakan Elia Miron. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video. Dan nanti kita akan melihat ada beberapa orang yang menanggapi Deddy Corbuzier, di mana Deddy Corbuzier hari-hari ini kita melihat begitu gerah terhadap saudara kita Bro Elia. Sampai-sampai dia buat video. Kita juga pernah melihat di video Deddy Corbuzier sendiri, di mana ketika diundang Babe Haikal berbicara antara Israel, Palestina, dan Hamas, Babe Haikal mengatakan hal yang sangat satu penghinaan terhadap umat Kristen, di mana beliau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu diangkat jadi Tuhan pada tahun sekian. Nah, jadi saudaraku, ketika Deddy Corbuzier mengkritik Elia, beliau lupa melihat ke dalam dirinya bahwa di sana pernah diundang Babe Haikal Hasan, dan Babe Haikal Hasan mengkritik kamar orang di podcastnya Deddy Corbuzier di saat Babe Haikal Hasan mengatakan bahwa Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan pada tahun kesekian. Di podcast tersebut Deddy Corbuzier hanya diam mendengar tanpa mengatakan stop, itu kamar orang. Ya, jangan masuk ke kamar orang. Nah, beliau hanya mendengar terhadap apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan. Walaupun itu sebentar, dan itu apa yang disampaikan itu sangat blunder sekali ya, sangat blunder. Seandainya kami mengatakan hal seperti itu, langsung hukum penistaan agama menimpa kami. Nah, saudaraku, untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan sama-sama bagaimana tanggapan beberapa netizen. Berikut ini. Udah masuk ke kamar orang lain dan Anda kuar. Maaf, Elia nggak pernah kuar-kuar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Dedi. Kang Dedi kayaknya kalau buka-buka podcast itu nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Dedi. Ya, Kang Dedi kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral. Ininya harus netral. Kang Dedi seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia ya, menghujat. Kang Dedi pura-pura nggak bisa ngeliat hujatan-hujatan itu saat Elia live. Nah, Elia hanya membalas seperti itu ya. Kang Dedi yang netral. Kalau nggak bisa netral ya sudah, nggak usah buka podcast. Lebih baik main lagi tukang sulap di sirkus. Bilang aja cari follower mayoritas, ya kan? Karena mayoritas itu suka follow banyak sekali, ya kan? Jangan munah. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih.
ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Shalom saudaraku semuanya. Saudaraku, Elia Miron tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan belum lama ini kepadanya. Yang ditujukan kepada Elia Miron yang menurut saya ini keji ya. Apa tuduhan itu? Elia Miron dituduh meminta untuk merevisi Al-Quran. Elia Miron tidak pernah berkata demikian di dalam videonya itu. Tetapi yang dia minta adalah mereformasi tafsir Al-Quran. Ya, tafsirnya, bukan kitab sucinya. Bukan Al-Qurannya, tafsirnya, agar jangan memasukkan ayat-ayat Injil orang Kristen ke dalam tafsir Al-Quran. Jangan digoreng kemana-mana dong. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, Elia Miron tidak pernah meminta untuk mereformasi Al-Quran. Dia tidak pernah meminta untuk merevisi Al-Quran. Tidak sama sekali. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita pun punya hak untuk berbicara, menyuarakan suara kita. Jelas sekali, permintaan Elia itu masuk akal. Mengapa? Karena memang Injil yang diyakini oleh umat Islam dengan Injil yang diyakini oleh umat Kristiani adalah Injil yang berbeda. Dari mana perbedaannya? Simple sekali. Bukankah kawan-kawan dari Muslim setuju bahwasanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa? Betul apa betul? Betul ya? Tetapi bagi orang Kristen, di dalam kekristenan, Injil yang kami pegang ditulis oleh para rasul-rasul Yesus. Di mana para rasul itu yang menjadi saksi mata perjalanan pelayanan Yesus, mereka tuliskan perjalanan pelayanan Yesus itu. Itulah Injil yang kami yakini sebagai orang Kristen. Jadi dalam pewahyuannya saja pun sudah berbeda. Karena cara pewahyuannya saja pun berbeda, maka masuk akal nggak kalau isinya berbeda? Masuk akal. Kita anggaplah kita sekarang ini sedang memegang dua buku. Buku ini judulnya sama, tetapi penulisnya berbeda. Mungkinkah isinya sama? Tentu tidak, bukan? Jadi sebenarnya ini masuk akal gitu. Nah, dan kekristenan pun tidak pernah menyalah-nyalahkan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, kata Injil ataupun Taurat. Tidak pernah. Tidak pernah menyalahkan itu. Itu keyakinan Anda, itu keyakinan saudara-saudara. Silakan imani, silakan jalankan. Nah, kalau begitu, ketika ingin membuat tafsiran tentang ayat Al-Quran dan mengambilnya pada kitab Injil, ambillah pada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena memang begitu yang kalian yakini. Kenapa mengambil ayat dari kitab suci Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen, di mana Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen adalah Injil yang ditulis oleh para rasul, bukan diwahyukan kepada Nabi Isa. Kami tidak mempercayai dan tidak meyakini itu. Simple sebenarnya. Nah kalau saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara Kristen pun menjalankan agamanya sesuai dengan kitab suci yang diyakininya, tanpa kita harus mengambil ayat-ayat dari kitab suci orang lain, maka kita pasti berdamai. Kita tidak akan bertengkar, saudaraku. Kita ini saudara sebangsa. Kita memang beda keyakinan. Betul, saya setuju dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu sebenarnya tujuannya untuk ketentraman, untuk damai, supaya kita ini damai, supaya rukun dan tertib. Gitu loh. Jadi jangan digoreng ke sana kemari, ke sana kemari gitu. Itu tadi saudara ya, kita sudah dengar sama-sama dan sangat seru sekali ketika ditanggapi oleh para netizen saudara ya. Sangat seru. Dikarenakan Om Deddy Komposer sendiri juga pernah salah di dalam beliau menyampaikan sesuatu. Di saat awal-awal beliau menjadi mu'alaf juga dulu pernah, di mana beliau mengkritik tentang Natal saudara. Ayo kita lanjut lagi bagaimana video selanjutnya saudara ya. Saya menonton percakapan dialog antara Elia dan Dr. Richard. Elia masih santun, sopan,
Dan Elia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh sang penanya. Dibandingkan dengan yang ini. Yesus melampiaskan firman-Nya 501, mimpi basah atau dia menikah. Bro Deddy Corbuzier, kira-kira tanggapannya apa? Kalau kayak tadi, kira-kira sopan mana antara Elia dan Bang Zuma? Dan sopan mana sama yang ini? Anak Yesus Kristus itu. Ada Yosef, ada Justus, ada Tamar. Setelah menonton ini apa pandanganmu, Bro Deddy Corbuzier? Apakah mereka masuk kamar orang atau mengintip? Atau nyemplung? Dan jika Anda jadi kami, orang-orang percaya Yesus, tolong jawab dan berikan tanggapannya. Hal ini juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh umat non-Kristen. Dan kalau memberikan tanggapan, tolong posting juga video-video yang sudah saya posting. Bro Deddy Corbuzier. Saya ingin nonton videonya. Setelah Anda menonton video-video yang saya paparkan, masihkah tanggapan Anda? Dan kalau Elia masuk ke kamar orang, silakan Anda paparkan. Nandar dan Zuma yang hari-hari hanya menghujat tentang Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Tolong dibuat pernyataan juga. Mereka itu lebih cocok dibilang apa? Kalau hanya seorang Elia menjawab santun, dibilang masuk kamar orang, Nandar dan Zuma berarti lompat ya. Problemnya, Anda masuk ke kamar orang lain. Bang Deddy Corbuzier, seorang public figure yang belakangan beberapa waktu terakhir beliau sangat sibuk dengan podcastnya. Ya, banyak public figure, selebritis, tokoh masyarakat dan juga para pejabat negara yang hadir sebagai bintang tamu di podcast beliau. Nah, terakhir saya melihat video podcast beliau ini berisi kritik, bahkan kemarahan terhadap salah satunya adalah seorang apologet Kristen yang bernama Elia Miron. Nah, jadi singkatnya di podcast lain yang bukan dikelola oleh Bang Deddy, Elia Miron itu berstatement, ya, saya juga nggak tahu persis statementnya seperti apa, tapi statement dari Elia Miron ini ditanggapi oleh Bang Deddy sebagai statement yang sudah mencampuri ajaran agama orang lain. Kalau istilahnya Bang Deddy, Elia Miron ini sudah memasuki kamar orang lain. Nah, seperti itu. Nah, poin dari Elia Miron yang semacam itulah yang lagi-lagi saya nggak tahu statementnya seperti apa, dan juga saya juga nggak tertarik untuk mengetahui lebih lanjut statement Elia Miron itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri, ya. Dan saya juga belum tentu setuju dengan statement dia, meskipun saya juga Kristen. Dan bagi saya, pendapat Bang Deddy ini juga adalah hak sepenuhnya beliau dalam beropini, dalam berpendapat, ya. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya, karena Bang Deddy marah terhadap opini orang lain, dalam hal ini Elia Miron, di podcast lain, bukan di podcast yang dia kelola, ya. Dan dia menganggap Elia Miron sudah memasuki kamar orang lain, ya, yaitu tadi yang saya bilang, yang berarti Elia Miron ini dia anggap sudah mencampuri, ya, ajaran agama orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah, beberapa waktu lalu, saya lupa tepatnya, Bang Deddy Corbuzier ini mengundang Pak Haikal Hasan. Pak Haikal Hasan ini, ya, yang saya tahu
Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat, ya, dan oleh beberapa kelompok dia juga dianggap sebagai tokoh umat. Ya kita nggak bahas lah background beliau seperti apa. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang menarik adalah ketika beliau diundang oleh Bang Deddy Corbuzier dan memberikan suatu opini dalam podcastnya Bang Deddy, Pak Haikal Hasan itu sempat berstatement seperti ini. Dia menganggap bahwa Yesus Kristus, sosok yang dianggap oleh umat Kristiani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diangkat sebagai Tuhan oleh Konsili Nicea tahun 325. Saya di sini nggak perlu menampilkan cuplikan videonya, karena teman-teman pasti bisa lah searching itu di YouTube atau di TikTok dengan gampangnya. Pak Haikal Hasan, berstatement seperti itu di hadapan Bang Deddy Corbuzier di podcast yang dikelola oleh Bang Deddy. Teman-teman, Pak Haikal ini saya nggak terlalu tertarik dia beragama apa, tapi dia yang pasti bukan beragama Kristen, bukan seorang Kristiani. Artinya dia bukan seseorang yang mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Ketika dia berkomentar bahwa Yesus diangkat sebagai Tuhan oleh Konsili Nicea 325, yang menurut umat Kristiani termasuk saya, bukan sejak saat itu Yesus diangkat sebagai Tuhan. Yesus itu sudah menjadi Tuhan bahkan sejak dilahirkannya. Bahkan kalau kita lihat Yohanes pasal ayat 1, ya, yang berada di Injil yang diyakini oleh umat Kristiani termasuk saya, jelas bahwa di situ diterangkan firman itu sudah ada bersama Allah, dan firman itu yang akan menjadi manusia. Firman itu maksudnya Yesus Kristus. Esensinya seperti itu dalam ayat tersebut, ya. Artinya bahkan sejak sebelum dilahirkannya pun Yesus itu secara esensial adalah bagian dari Allah itu sendiri. Nah, ketika kemudian dia lahir mewujud menjadi manusia, maka dia adalah menjadi Tuhan yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Bukannya ketika Konsili Nicea 325 Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Itu keyakinan umat Kristiani, ya. Nah, sekarang ada seseorang namanya Haikal Hasan yang dia bukan bagian dari umat Kristiani, mengomentari sesuatu yang sangat esensial dalam ajaran Kristiani. Pertanyaan saya, apakah Bang Deddy Corbuzier tidak menganggap itu sebagai masuk kamar orang lain? Seperti halnya beliau mengomentari Elia Miron, ya, bahwa dia menganggap Elia sudah memasuki kamar orang lain karena mencampuri ajaran agama orang lain. Nah, sekarang menurut Bang Deddy, ya, apakah statement Haikal Hasan yang demikian itu, ya, yang menyentuh jantung keimanan umat Kristiani, yakni soal keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus, apakah itu bukan memasuki kamar orang lain? Dan apakah pernyataan itu yang ada di depan muka Bang Deddy sendiri kala itu tidak layak untuk dikritisi? Pertanyaan ini sebetulnya khusus untuk Bang Deddy Corbuzier, ya. Tapi saya sangat berharap beliau mau menjawabnya. Tapi kalau misalnya tidak mau juga nggak apa-apa, ya. Saya ini hanya rakyat jelata yang tergelitik oleh konten-konten dari podcast-podcast beliau beberapa waktu terakhir, gitu aja. Kalau misalnya dijawab, saya sangat berbahagia. Jadi pertanyaan saya ulangi, apakah Bang Deddy menganggap statement Haikal Hasan yang demikian itu, yang sudah mencampuri, yang sudah memasuki, ya, akidah umat Kristiani sebagai masuk kamar orang lain, sebagaimana Anda mengkritisi Elia Miron? Semoga pertanyaan ini beliau jawab. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Anjel Habaget, begitulah tanggapan para netizen terhadap kritikan Brother Deddy Corbuzier terhadap saudara kita Elia Miron. Bapak Ibu, kita terus mendukung dalam doa Elia Miron supaya selalu dalam lindungan Tuhan
Dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat terhadapnya. Proteksi Tuhan sempurna dan berkat Tuhan mengalir, dan ditambahkan hikmat-hikmat daripada Tuhan kepada saudara kita Elia Miron. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.